warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayah dari PD Igrah Kabupaten Tegal. Di sini saya akan membawakan cerita berjudul Peti Harta Si Kaya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha 'alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latubbil 'usbah ulil quwwati idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Saudaraku semua, ayat yang tadi dibacakan adalah ayat tentang Qarun. Kisah seorang pemuda pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Pemuda tersebut adalah pemuda yang sangat taat kepada Allah, sangat patuh kepada Nabi Musa, sampai beliau dijuluki sebagai ahli Taurat. Suaranya sangat merdu. Dia memiliki ketaatan yang sungguh besar kepada Allah. Dia rajin beribadah, namun dia hidupnya kurang bercukupan. Dia memiliki banyak anak-anak yang masih kecil-kecil, namun dia kerap kali tidak bisa mencukupi kehidupan sehari-hari. Suatu ketika, Qarun merasa putus asa dengan keadaan dirinya yang sangat susah. Lalu dia berniat untuk mendatangi rumah Nabi Musa. Assalamualaikum ya Musa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa ya Qarun, engkau mendatangi rumahku? Ya Nabi Musa, sudilah kiranya aku memiliki permohonan. Utarakanlah permohonanmu, wahai Qarun. Hamba sudah sangat lelah ya Nabi Musa, karena hamba setelah hidup lama dalam kemiskinan. Bukankah seorang hamba yang taat, bukankah seorang hamba yang selalu beribadah kepada Allah, dia berhak untuk diangkat derajatnya menjadi orang yang kaya? Bolehkah saya meminta seperti itu ya Musa? Ya Qarun, asal kau memenuhi apa yang menjadi tanggung jawabmu, kelak nanti engkau diberikan harta oleh Allah. Pertama, kamu tidak boleh tamak. Yang kedua, kamu harus selalu bersyukur atas pemberian-pemberian Allah. Yang ketiga, bahwa dalam setiap hartamu ada bagian orang-orang yang tidak mampu. Kau harus menjalankan semua itu. Mampukah kau untuk itu, Qarun? Tentu saja ya Musa. Bukankah selama ini kau telah melihat sendiri bahwa aku adalah seorang hamba yang taat kepada Allah? Ilmu-ilmu yang banyak agar engkau mempelajarinya, dan engkau mintalah permohonan kepada Allah agar engkau menjadi orang yang kaya. Lalu pulanglah Qarun dengan penuh harapan bahwa dia akan menjadi seorang saudagar yang kaya raya dengan bekal yang diberi oleh Nabi Musa berupa ilmu-ilmu yang diajarkan Nabi Musa kepada Qarun. Berganti hari, bulan berganti bulan, sekian waktu telah berlalu, harta Qarun semakin terkumpul. Qarun kini memiliki banyak harta. Dia sudah tidak lagi kekurangan, dia sudah tidak lagi kelaparan. Keluarganya tidak lagi kelaparan, anak-anaknya sangat tercukupi kebutuhannya. Setiap hari Qarun giat bekerja, setiap hari Qarun berdagang, setiap hari berkat ilmu yang diberi oleh Nabi Musa, Qarun mampu membuat kepingan-kepingan emas. Dia mampu membuat berbagai macam perhiasan yang menjadikan dia sebagai saudagar yang kaya raya. Ketiga, ada seorang miskin yang datang ke rumah Qarun. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Paduka Korun, ya Paduka Korun, mohon, hamba adalah orang yang sangat miskin, hamba sangat kelaparan, hamba memiliki anak-anak dan orang tua yang belum makan. Ya Paduka Korun, hendaklah engkau memberiku sepeser dirham untuk memberi makan keluargaku. Si miskin itu memohon dengan sangat. Namun, apa kata si Korun? Kamu ini sudah miskin untuk menjadi seorang yang kaya raya, untuk menjadi seorang yang berkecukupan, untuk menjadi seorang yang berkecukupan, kamu harus berusaha, kamu harus berdagang, kamu harus mencari rezekimu sendiri. Ini hartaku, ini semua milikku, tidak akan aku berikan secara cuma-cuma kepadamu. Pergilah, kau berusaha sendiri sana, cari uangmu sendiri. Korun berbicara seperti itu kepada sang miskin. Sang miskin di dalam hati sangat kecewa. Dia pulang dengan tangis yang berderai. Dia sangat kecewa dengan perlakuan Korun. Padahal dia sangat berharap kepada Korun, dia akan membantunya. Di suatu hari lagi, datanglah seorang sahabat Nabi Musa di rumah Korun. Namun saat itu Korun sedang bersiap-siap untuk keluar menuju ke gudang-gudang yang ia miliki. Saat itu Korun sudah memakai jubah kebesarannya, jubah yang terbuat dari emas, perhiasan-perhiasan kepala yang terbuat dari perak dan emas. Semuanya bergelimangan dia pakai harta-hartanya. Tidak lupa kunci-kunci gudangnya dia bawa karena akan dia pamerkan kepada seluruh umat bahwa dia adalah orang yang kaya, bahwa dia adalah orang yang penuh dengan harta. Tidak ada yang bisa merendahkannya kini. Ketika sahabatnya itu melihat, dia menegurnya. Ya Korun, hendak kemana engkau dengan sejumlah barang-barang yang engkau bawa? Tidakkah itu akan menimbulkan kecemburuan kepada masyarakat? Tahu apa kau sahabat? Ini semua adalah pencapaianku. Tidak masalah jika aku membawanya. Ini adalah milikku semua. Biar semua orang di sini, biar semua orang di muka bumi ini tahu bahwa aku adalah seorang yang kaya raya dan mereka tidak akan bisa merendahkanku. Justru Korun menjawabnya dengan ketus dan sombong sekali. Lalu seorang sahabatnya mengingatkan kepada Korun. Ya Korun, adakah engkau sudah mengeluarkan zakat dari sebagian harta-harta yang engkau miliki? Karena sesungguhnya Allah berfirman, dari harta-harta yang engkau miliki ini ada bagian-bagian untuk orang yatim, fakir miskin, dan orang-orang yang kesusahan dalam peperangan. Semua itu bukan urusanku, wahai sahabat. Tanyalah kepada nabimu, Nabi Musa. Karena ini adalah berkat kemampuanku sendiri, hartaku adalah hartaku sendiri. Yang berhak untuk memikirkan umat-umat tadi adalah Musa sang nabi itu. Datanglah engkau kepadanya, mintalah zakat kepadanya. Seorang sahabat tersebut sudah sangatlah geram kepada sikap Korun. Sahabat itu langsung pulang dan menemui Nabi Musa. Suatu ketika di gudang, sang Korun sedang duduk dan menikmati, menghitung-hitung berapa banyak hartanya, berapa emas yang dia produksi hari itu. Dia kemudian berpikir, emasku sudah banyak, hartaku berlimpah begini. Aku adalah seorang kaya. Nabi Musa bahkan dia menyuruh sahabatnya untuk mendatangiku dan menyuruhku untuk berzakat. Padahal semua hartaku ini adalah berkat kepintaranku,
berkat kepandaianku, berkat usahaku, sehingga aku menjadi kaya, sehingga aku menjadi kaya raya seperti ini. Mulai saat ini, aku akan keluar dari rombongan Nabi Musa. Aku akan ikut Fir'aun saja, karena Fir'aun bisa memberiku lebih dari apa yang aku minta. Itulah Korun. Korun beranggapan bahwa dia akan mengikuti Fir'aun saja. Dengan mengikuti Fir'aun, dia akan terhindar dari perintah-perintah yang diperintahkan oleh Nabi Musa, terutama perintah untuk mengeluarkan zakat. Sejak saat itu, Korun membangkang Nabi Musa. Dia lebih memilih Fir'aun, dan Fir'aun menyambut si Korun dengan sangat bahagia. Dia menjadikan seorang Korun menjadi dari semua kuli-kuli yang menjadi budak yang menjadi budak Fir'aun. Namun, apakah kalian tahu, Korun berbuat tidak adil kepada kuli-kulinya. Korun mulai berkorupsi, Korun mulai menindas para kuli-kulinya, tidak menggaji kuli-kulinya, dan mengambil seluruh hasil dari produksi-produksinya menjadi milik dia pribadi. Korun korupsi. Korun durhaka pula kepada Fir'aun. Dari sini kita bisa tahu bahwa semakin banyak harta, semakin gelaplah mata. Tidak ada yang bisa cukup untuk seorang manusia yang tidak bertaat kepada Allah. Suatu ketika, Korun sedang berjalan bersama rombongannya, 400 prajurit, 400 ekor unta, 400 orang yang gagah membawa kunci-kunci gudangnya. Dia pulang ke rumah dengan sangat sombongnya. Di jalan banyak orang-orang yang melihatnya. Dengan congkak dan tamaknya, Korun mendongakkan kepalanya seraya berkata, "Akulah orang terkaya di negeri ini. Kalian semua harus tunduk padaku." Dengan sombongnya, Korun berkata demikian. Lalu sampailah Korun di istananya. Korun sedang santai beserta prajuritnya. "Prajurit, tolong kau panggilkan satu wanita yang teramat cantik di dunia ini, yang paling cantik untuk menghadapku," kata sang Korun. "Baik, Paduka." Sang prajurit pun segera berlari dan mencari wanita tercantik di muka bumi. Datanglah seorang wanita berparas cantik, bertubuh seksi, adalah wanita sempurna, wanita tercantik di negeri itu. "Wahai wanita, maukah engkau bekerja kepadaku?" kata si Korun. "Tugasmu sangat mudah. Jika kau bisa berhasil dengan tugasku ini, aku akan memberimu berbagai macam harta, apapun yang engkau minta. Bahkan jika kau minta aku menjadi suamimu, aku sangat bersedia menjadi suamimu. Kau akan kujadikan ratu di istanaku." Korun berkata demikian. Lalu wanita cantik itu tertarik dengan tawaran Korun dengan akan diberikannya harta-harta yang banyak. "Wahai Paduka Korun, sungguhlah saya tidak bisa menolak tawaranmu. Jika tawaranmu adalah tawaran yang sangat menggiurkan. Apa, Paduka, tugasku yang harus aku kerjakan untukmu?" Kemudian sang Korun menjawab, "Tenang, kau hanya akan melakukan tugas yang sangat sederhana. Prajurit, kau kerahkan semua orang-orang di muka bumi ini. Kau kerahkan semuanya untuk menuju ke rumah Nabi Musa." "Baik, Paduka, segera laksanakan," kata prajuritnya. Ternyata Korun mengumpulkan semua orang-orang di muka bumi di Bani Quraisy ini untuk berkumpul menuju ke rumah Nabi Musa. Entah apa yang akan dibuat oleh Korun.
Wahai wanita cantik, ikutlah engkau denganku. Kita datangi rumah Nabi Musa. Sesampainya di rumah Nabi Musa sangat terkejut. Ada apa wahai rombongan? Ada apa ini Korun? Kenapa kau mengumpulkan begitu banyak orang menuju ke rumahku? Ada apa ya Korun? Korun dengan sikap menjawab pertanyaan Nabi Musa. Ya Musa, sebanyak orang ini aku kumpulkan untukmu, untuk kau beri nasihat ya Musa. Nasihatilah mereka sesuai dengan nasihat-nasihat Tuhanmu. Nabi Musa menyanggupinya dan Nabi Musa mulailah menyampaikan beberapa nasihat kepada orang-orang yang telah Korun kumpulkan. Wahai kaum-kaum muslimin, wahai kaum-kaum semuanya, wahai kaum yang sudah terkumpul di depan rumahku, ketahuilah bahwa perbuatan-perbuatan yang berdosa itu semua ada balasannya. Dari kalian mulai mencuri akan dipotong tangannya. Jika kalian berzina akan dirajam 70 kali. Dan jika engkau telah beristri dan kau berzina dengan seorang wanita, maka kau akan dirajam dan kau akan mendapatkan siksa yang amat pedih dari Allah. Hindarilah kesemua itu dan bertakwalah dan bertaatlah kepada Allah. Tiba-tiba sang Korun pun bertanya, wahai Nabi Musa, apakah dari larangan-laranganmu itu berlaku pula untukmu? Nabi Musa dengan sangat tegas menjawab, tentu saja itu berlaku pula bagiku. Jika aku mencuri, potonglah tanganku. Jika aku berzina, rajamlah aku. Lalu seorang wanita yang telah disiapkan oleh Korun, dia datang dan dia menghadap ke Nabi Musa dan dia mengaku bahwa dirinya hamil dengan Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, tidakkah kau ingat aku ini mengandung anakmu? Kita telah berzina, kata seorang wanita tersebut. Nabi Musa sangatlah terkejut. Ternyata semua ini adalah jebakan Korun. Jebakan Korun yang akan mencelakai Nabi Musa, memfitnah Nabi Musa bahwa Nabi Musa telah menghamili si wanita cantik tersebut. Nabi Musa pun menjawabnya, tidak mungkin, wallahi, demi Allah, saya tidak pernah melakukan hal seburuk itu. Demi Allah, engkau siapa? Saya pun bahkan tidak mengenalmu, wahai wanita. Kau jangan berdusta, wahai Musa. Kau telah berzina denganku. Dan sekarang segala yang ada dalam rahimku adalah darah dagingmu. Nabi Musa seketika itu bersujud kepada Allah. Dia berdoa dengan sangat khusyuknya. Dia minta pertolongan kepada Allah bahwa yang dituduhkan, yang disangkakan Korun itu tidak benar. Ini hanyalah fitnah. Lalu Nabi Musa segera menyumpah wanita tersebut, wahai wanita, adakah kau berani bersumpah atas omongan yang telah engkau katakan tadi tentangku? Demi Al-Quran, demi Allah, dan demi seluruh keluargamu, apakah kau berani bersumpah bahwa ucapanmu tadi adalah benar? Namun ternyata wanita cantik itu masih memiliki iman. Dan wanita cantik itu takut akan ancaman yang dituturkan oleh Nabi Musa. Dia mengaku bahwa aku hanya disuruh oleh Korun ya Nabi Musa. Aku dijanjikan beberapa harta dari bersumpah bohong seperti ini untuk memfitnahmu. Mohonkan ampun hamba kepada Allah ya Musa. Hamba sesungguhnya orang yang lalai. Wanita tersebut sangat menyesal telah memenuhi perintah-perintah Korun. Korun saat itu sangatlah marah karena rencananya tidak berhasil untuk memfitnah Nabi Musa. Dia pulang beserta dengan rombongannya dan dia dengan keadaan marah yang sangat besar. Dia memikirkan kembali apa yang harus dia lakukan untuk memusnahkan Nabi Musa agar dia tidak lagi membebaninya dengan zakat, membantu dan berdermawan kepada semua orang.
Dia hanya meminta harta-harta Korun. Itu anggapan Korun tentang Nabi Musa. Seketika itu Korun sudah sampai beserta rombongannya di istana. Korun berpikir keras bagaimana caranya dia bisa melenyapkan Nabi Musa agar dia tidak diganggu lagi tentang harta-hartanya ini. Tiba-tiba gemuruh langit sangat terdengar. Bumi pun bergetar, benda-benda berjatuhan. Apa yang terjadi? Korun pun heran. Prajurit, prajurit, prajurit! Segera dia mengumpulkan para prajuritnya. Prajurit, ayo kita amankan. Ada apa ini? Ada apa ini? Sepertinya ini bencana alam. Ayo prajurit, kumpulkan, bawa semua harta-hartaku. Amankan semua harta-hartaku. Ayo kau bawa semua harta-hartaku. Namun tidak sempat Korun untuk membawa harta-hartanya. Ternyata bumi mulai terbelah menjadi dua dan Korun tenggelam. Saudaraku, demikianlah kisah Korun. Dari kisah tadi kita mampu mengambil hikmah bahwa dari segala harta yang Allah berikan kepada kita, ada hak-hak orang lain yang harus kita penuhi. Ada zakat yang harus kita keluarkan, terutama untuk fakir miskin, anak yatim dan orang terlantar, juga orang-orang yang dalam perlindungan. Seperti saudara kita yang ada di Palestina, mereka sedang berjuang dalam peperangan. Hendaklah kita sebagai sesama muslim membantunya, meringankan beban-bebannya, meringankan penderitaannya. Yang kedua, janganlah kita orang muslim untuk kufur nikmat atas apa yang telah diberikan oleh Allah. Senantiasalah bersyukur berapapun pemberian Allah, sekecil apapun pemberian Allah, kita harus senantiasa bersyukur. Dan yang ketiga, kita tidak boleh menjadi orang yang tamak dan sombong, karena tidak akan usai ketika kita menjadi orang yang tamak dan sombong. Harta hanya akan mencelakai kita di dunia, harta tidak dibawa mati. Untuk itu, janganlah kita menjadi orang yang tamak akan harta. Demikian tadi kisah dan hikmah yang bisa diambil dari cerita Korun. Semoga cerita ini bermanfaat bagi semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.